Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih dari Mazmur 112. Sejak saat ini dan ke depan, saya akan menyapa saudara dengan sapaan ini. Kiranya kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, mempraktekkan firman-firman kebenarannya. Makna Mazmur 112 bagi saya, bagian yang keempat, dan ini bagian yang terakhir. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara, berkat yang akan diterima oleh orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai hukum-hukumnya adalah semua yang ditulis dalam ayat-ayat ini. Saya akan menguraikannya dan memberikan kesaksian. Yang pertama, ia sendiri, orang itu sendiri yang mengambil sikap takut akan Tuhan dan sangat menyukai hukum-hukumnya akan menerima kebahagiaan. Saya telah menyaksikan ini dalam kehidupan kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Mereka berdua meninggal dalam damai sejahtera. Secara pribadi hari lepas hari sampai pada hari ini, inilah yang menjadi kebahagiaan dan ketenangan batin saya. Yang kedua, anak cucunya perkasa dan menjadi angkatan atau keturunan yang diberkati. Saya menyaksikan firman ini digenapi dalam kehidupan kami sebagai anak dari orang tua, dalam kehidupan saudara-saudara saya, dalam kehidupan cucu dan cicit dari orang tua saya. Saya melihat juga dalam hidup anak-anak saya dan cucu saya. Yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya dan kebajikannya tetap selamanya. Ia menjadi orang yang murah hati. Saudara, ini benar. Anak, cucu, cicitnya tidak berkekurangan dan menjadi orang yang murah hati. Yang keempat, terbit terang dari kegelapan. Hidup kita bukan tanpa masalah. Tetapi dari setiap masalah yang hadir, baik saya menyaksikan dalam hidup orang tua, saudara-saudara saya, kehidupan saya secara pribadi dan keluarga, kehidupan anak-anak saya, dari dalam gelap terbit terang. Betul sekali. Selalu ada jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Yang kelima, berkatnya ialah ia menjadi orang yang pengasih dan penyayang bagi keadilan. Selalu menolong orang yang berkekurangan. Yang keenam,
Ia menjadi orang yang mujur karena menaruh belas kasihan, memberi pinjaman dan melakukan urusannya dengan wajar. Ini benar saudara, walaupun pinjaman kami tidak dikembalikan, kami tidak berkekurangan. Demikian juga saya melihat dalam kehidupan orang tua kami. Kakak-kakak saya, mereka tidak berkekurangan. Sampai kepada ponakan-ponakan dan anak-anak mereka. Yang ketujuh, ia tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Inilah janji Tuhan. Yang kedelapan, ia akan diingat selama-lamanya. Ini benar saudara. Ayah ibu saya menjadi kenangan yang tidak akan bisa saya lupakan. Pengajarannya, sikap hidupnya, penyerahannya kepada Tuhan, semuanya tidak akan kami lupakan. Demikianlah hidup kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, menyukai firman-Nya, walaupun kita sudah tiada, kita akan tetap diingat. Yang kesembilan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Orang tua melepaskan kami anak-anaknya melayani Tuhan tanpa ketakutan bahwa mereka akan kekurangan. Ini juga yang menjadi sikap hati saya terhadap anak-anak kami. Demikian juga saya melihat sikap anak-anak saya untuk para cucu kami. Mereka berdoa, Tuhan pakailah kedua anak kami menjadi alat di tangan-Mu. Saya kadang terharu mendengar doa dari menantu saya, Bobby. Kalau dia mendoakan anak-anaknya, menyerahkannya kepada Tuhan. Sangat benar. Yang ke-10, ia memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Demikian juga kami. Demikian saya melihat dalam kehidupan anak-anak kami. Semua karena berkat firman Tuhan. Yang ke-11, ia memiliki hati yang teguh, tidak ketakutan dalam menghadapi lawan atau musuh atau iblis. Saudara, hampir semua kami, saudara-saudara saya, berkecimpung dalam pelayanan okultisme. Demikian juga anak-anak kami. Tidak takut karena Tuhan. Yang terakhir, yang 12. Ia memiliki kemurahan. Maaf, belum yang terakhir. Ia memiliki kemurahan hati membagi-bagi berkat bagi yang miskin. Dan terus melakukan selama ia hidup. Demikianlah Tuhan menggenapi janjinya. Ketika kami mendengar misalkan penginjilan di mana membutuhkan pertolongan, tidak banyak kami bisa memberi. Tapi seberapa kami bisa memberi, kami akan memberi. Yang ke-13, ia ditinggikan oleh Allah dalam kemuliaan. Amin untuk semua dan hanya untuk Tuhan. Yang ke-14, ini yang terakhir. Orang fasik melihatnya dan iri hati. Akan tetapi orang fasik akan mengalami sakit hati, hancur, dan menuju kepada kebinasaan. Tentunya Tuhan yang berdaulat, bukan kami. Saudaraku, dalam bagian ini saja berkatnya sangat berlimpah ruah. Yang jelas, hidup yang diberkati Tuhan berbeda dengan harta kekayaan berlimpah, tapi disertai dengan keributan, pertengkaran, iri hati. Hidup yang diberkati Tuhan ada damai, ada ketenangan, ada iman yang semakin bertumbuh dan membara, ada keteguhan untuk mengasihi dan untuk mentaati Tuhan. Mari tiap-tiap kita bertindak, memilih menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi pribadi yang sangat
menyukai hukum-hukumnya. Mulailah dari diri kita, sehingga kita berani berkata kepada anak kita, Mama atau saya mengenal Allah ini dan mau hidup takut akan Dia, serta menyukai firman-Nya, sangat menyukai firman-Nya sampai akhir. Kamu juga, saudara juga, amin, pasti diberkati sama seperti Ia telah menggenapkan janjinya bagi ayah saya dan saya, anak dan cucu kami. Amin.